Anggota DPRD Provinsi Banten Ahmad Dedi Muhdi melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 24 Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan fungsi dan tugas anggota dewan, sekaligus menyerap aspirasi dari pihak sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, dan perwakilan RW setempat, Rabu, 30 Oktober 2024. Berkumpul di SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang yang insya Allah nanti dalam rangka audien Pak ya, mungkin lebih audien dengan anggota Dewan Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Fondasi dalam rangka secara bersama-sama membentuk karakter siswa, perilaku siswa, salah satunya fondasi. Selain penyampaian materi-materi tentang akhlak untuk Bapak dan Ibu. Karena saya yakin dan saya yakinnya bahwa 80% itu yang kita butuhkan di satuan pendidikan itu tentang karakter, perilaku, attitude. Nah, medianya salah satunya yaitu ketika kita waktunya beribadah, waktunya sholat, siap anak itu melakukan ibadah. Dalam kunjungan tersebut, Dedi yang merupakan anggota Komisi 5, DPRD Provinsi Banten dari Partai Amanat Nasional, berinteraksi langsung dengan kepala sekolah dan guru-guru. Diskusi ini difokuskan pada berbagai persoalan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, serta kendala-kendala yang muncul. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, mungkin Bapak Ibu belum mengenal. Nama saya Ahmad Dedi Muhdi. Saya anggota DPRD Provinsi Banten di Komisi 5 yang salah satunya membidangi bidang pendidikan. Ada lain dan tidak bukan ingin melakukan penyerapan aspirasi, karena anggota dewan itu kan tugasnya cuma 3 itu, Bapak semua: controlling, budgeting, dan mendorong peraturan daerah. Nah, dalam membuat pengawasan, pembiayaan, dan peraturan daerah itu kan perlu penyerapan aspirasi, perlu turun ke bawah sehingga tahu. Dedi menyampaikan bahwa salah satu tugas utama mereka adalah membantu memecahkan masalah pendidikan di Provinsi Banten. Beberapa isu yang diangkat dalam pertemuan itu antara lain kurangnya tenaga pengajar, fasilitas tempat ibadah yang tidak memadai, dan masalah dalam penerimaan peserta didik baru, PPDB, yang sering muncul setiap tahun ajaran baru. Kalau jalur birokratis posisinya adalah saya adalah controlling, mengawasi bapak-bapak semua. Dan saya diamanahi oleh undang-undang, baik undang-undang MD 3, undang-undang pemerintahan daerah. Saya ini adalah bagian daripada kontrol daripada bapak-bapak semua di pihak sekolah. Cuman sebenarnya saya hadirnya bukan sebagai pengen controlling, tapi sebagai teman, sebagai sahabat, anak-anak SMK, anak-anak SMK, dan alhamdulillah selain memberikan pelatihan, kita juga memberikan modal, ya modal secara cuma-cuma kepada OSIS-nya untuk membuat inkubator wirausaha. Selanjutnya juga kebetulan saya punya akses ke Kementerian Pendidikan. Setiap tahun itu ada beasiswa dari Kementerian Pendidikan itu banyak sekali, ribuan. Nah, kemarin saya kebetulan sudah ketemu dengan salah satu dirjennya. Alhamdulillah Pak Adidi, tahun ini saya merekomendasikan 70 anak untuk mendapatkan beasiswa. Dan 4 diantaranya dari RW, 5 diantaranya dari RW berapa? RW 11, 4 dari RW 9. Jadi saya merekomendasikan, dan alhamdulillah sudah mulai kuliah dan beasiswanya gratis sampai lulus. Nah, kalau kita ada kerjasama, saya bisa saja mengalokasikan beasiswa untuk siswa prestasi di SMA 24 ini. Itu aja sih dari saya, tidak panjang lebar. Mudah-mudahan kerjasama ini ke depan bisa lebih baik, ya. Mudah-mudahan depan kita bisa sinergi
ya soal musola, RKB, termasuk USBS baru, itu menjadi perjuangan saya. Tidak usah khawatir karena itu berdampak terhadap hajat hidup orang banyak. Pasti saya perjuangkan. Kunjungan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Banten, KCD Kabupaten Tangerang, serta sejumlah awak media, menandakan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Mudah-mudahan ini bukan hanya langkah politik, tetapi bagian dari rangkaian ibadah beliau. Saya percaya alumni UIN itu sudah matang dengan ilmu agama. Artinya baik itu sisi politik, sisi pengusaha, semuanya bismillahirrahmanirrahim, semuanya atas nama Tuhan. Dan ketika semuanya atas nama Tuhan, insya Allah kesannya juga akan berkah. Bapak Ibu semua, apa yang disampaikan oleh beliau tadi, memang kita tidak bisa hidup sendiri. Kita ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, kemudian ada teman-teman NGO, teman-teman wartawan. Ini adalah bagian dari pilar demokrasi. Kami di eksekutif tidak punya hak menganggaran, kami hanya mengusulkan. Sekuat apapun usulan kami dengan berbagai argumen, tapi ketika dewan punya interpretasi lain, maka itu tidak akan jadi. Maka inilah layaknya kita untuk lebih dinamis, kita untuk lebih harmonis. Saya sampaikan lagi bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita di kiri pasti butuh orang lain, di kanan juga butuh orang lain. Begitupun dengan kami di Dinas Pendidikan, kami bisa dimerah, bisa dihitamkan soal penganggaran ketika ada interpretasi lain dari Pak Dewan. Dan mudah-mudahan karena Dewannya adalah alumni UIN, maka jalur yang ditempuhnya pun bukan hanya jalur lewat yang disebutkan dalam lembaga kedua tadi pengusaha, tapi adalah jalur-jalur memang ya mudah-mudahan ikhlas dan menjadi UIN.